Hai semua, perkenalkan nama saya Francisca Disa Desiana dengan NPM 175305-2009. Nah, saya mahasiswi dari Universitas Lampung dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Dalam video ini, saya akan menampilkan konseling individu menggunakan teori Gestalt dengan teknik kursi kosong. Inti dari permasalahan yang dihadapi oleh konseli yaitu terjadinya miskomunikasi antara konseli dengan teman dekatnya. Jadi konseli datang ke konselor untuk menceritakan dan melakukan konseling agar ia bisa menjadi berani berbicara dengan teman dekatnya tersebut. Selamat menyaksikan. Permisi. Iya. Oh iya, silakan masuk. Oh iya, terima kasih Bu. Silakan duduk. Oke Bu. Ngubungin ibu ya? Iya Bu, benar kemarin saya ngubungin Ibu. Dengan saudari Fania ya? Iya, benar. Nama kepanjangannya siapa? Nama panjang saya panjang banget sih Bu. Brigita Crispania Artemisia. Tapi panggilannya Fania aja. Nah, ibu enaknya manggil Fania siapa nih? Namanya Fania atau Artemisia biasanya yang enak dipanggil? Fania aja nih Bu. Fania aja. Ya. Jadi saya manggilnya Fania ya. Nah, Fania ini emang dari universitas mana? Dari UBL Bu. Oh, dari UBL. Ngambil jurusan apa? Arsitektur. Oh, arsitektur. Suka bikin rumah ini berarti ya, merancang gitu. Iya sih Bu. Iya. Gimana kuliahnya, lancar? Lancar sih Bu ya. Ya kayak biasa pasti ada bukan senggang sih Bu, kayak ada suka dukanya gitu. Ya, pasti ada kesulitan, ada kemudahan ya saat ngikutin kuliah. Nah, emang sekarang udah semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5, bentar lagi nih berarti ya, siap-siap udah mau ngurus skripsi. Iya, udah mau KP. Oh ya, mau KP. KP emang apa kepanjangannya? Kuliah praktek. Oh, kuliah praktek. Nah, Fania, tadi pas ke rumah ibu agak tersesat nggak? Soalnya kan rumah ibu nih agak terpelosok gitu. Sempet sih Bu, tadi salah masuk gang, cuman kan tadi nanya sama ini tadi di sana. Kebetulan dia juga kenal Ibu, jadi udah langsung tahu rumahnya di sini. Langsung tunjukin ke sini. Iya. Sebelum ke sini, Fania emang dari mana? Tadi dari rumah sih Bu, langsung ke sini. Oh, dari rumah langsung ke sini. Emang sebelumnya dari pagi nggak ada kegiatan gitu? Enggak sih Bu, tadi di rumah ya beres-beres doang, habis itu langsung ke sini pas udah sesuai jadwal gitu ya. Lagi libur ya? Iya, libur. Oh, lagi libur. Emangnya kuliahnya full setiap hari Senin sampai Jumat apa ada kayak liburnya gitu kayak hari ini? Ada liburnya, setiap hari Rabu libur, kebetulan nggak ada pelajaran. Oh gitu, jadi ada waktu untuk ngerjain tugas lah ya. Ya, bagus. Jadi kayak ada waktu untuk ngerjain tugas, ada waktu untuk kayak ngerjain yang lain, ya main, refreshing. Iya, betul. Nah, hobinya apa sih Fania ini? Hobinya saya sukanya baca novel sih Bu. Baca novel? Banyak nih jangan-jangan koleksinya. Enggak sih Bu, biasa aja. Banyak koleksi, terus yang katanya bagus-bagus itu ya novel Terelie lah. Iya, quotes-nya sih Bu, kalau Terelie bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Ceritanya juga bagus sih Bu, kayak logikanya nyambung gitu. Banyak nggak koleksinya di rumah? Nggak terlalu banyak sih Bu, soalnya saya lebih suka minjem. Oh, suka minjem ya. Gak apa-apa lah ya, jadi istilahnya minjemnya orang, jadi pengeluaran gak banyak ya. Iya, nah Fania kan udah semester 5 juga nih ya. Nah, tadi juga hobinya membaca. Ada nggak sih UKM di kampus Fania kayak UKM apa gitu tentang membaca, apa rajin ke perpus gitu? Kalau di UBL sih nggak ada Bu, kalau misalnya khusus yang untuk sastra gitu. Mereka sih karena di UBL tuh kan kebanyakan ini tentang olahraga gitu-gitu Bu. Tentang olahraga gitu ya. Nah, jadi Fania ikut apa ya UKM-nya? Ada 2 Bu dulu, tapi itu semester 1 sama semester 2. Semester 1 itu bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Habis itu yang semester 2 saya pindah ke Mandarin. Nah, jadi sekarang udah nggak aktif lagi apa gimana ke bulu tangkisnya? Udah enggak Bu, cuma semester 1 sama semester 2 doang. Alasannya kenapa kok cuma semester 1 sampai semester 2 nggak dilanjutin lagi gitu? Soalnya kalau misalnya di UKM itu sekarang tuh banyaknya semester 1 sama semester 2 ini mahasiswanya. Jadi kadang-kadang kan kayak gak punya teman, apa enggak jarang yang teman yang sekarang masih ke UKM. Jadi sekarang lebih fokus ke kuliahnya aja. Karena udah sibuk sih ya pasti ya. Ya, tugas udah banyak. Jadi bulu tangkis itu juga termasuk salah satu hobi Fania bukan sih? Suka sih Bu main bulu tangkis dari dulu SMP, udah mulai tertarik. Udah dari SMP ya. Bagus tuh kalau misalnya sebenarnya dilatih lagi kan jadi sehat juga. Nah, tadi kan Fania kan kemarin ngubungin ibu nih ya. Nah, kebetulan juga ibu baru bisanya hari ini.
Kan sebenarnya Fania pengennya ketemunya kemarin kan. Iya, kemarin. Ya, tapi ibu baru bisa nyempetin waktunya hari ini. Nah, Fania emang ada yang mau diomongin sama ibu? Pengen cerita apa gitu? Ada sih Bu, cuman gimana ya Bu ya? Nggak apa-apa, diceritain aja. Karena ibu tuh pasti akan menjaga kerahasiaannya Fania. Dijamin deh, pasti bakal rahasia dan ibu nggak akan cerita-cerita yang ke teman Fania lainnya atau ke teman ibu, apa saudara ibu gitu. Bener nih Bu, nggak diceritain. Cuman Iya. saya malu Bu kalau mau cerita. Gak apa-apa, cerita aja. Santai aja gitu, pelan-pelan diceritain. Cerita nih Bu ya. Gak apa-apa cerita. Tentang teman sih Bu, Hmm? teman di kampus. Ya. Jadi kan saya semester 5 sekarang. Ya. Nah dulu kan pas pertama kali masuk ke UBL, saya punya teman namanya Christina. Christina. Ya Christina ini dari Pringsewu. Hmm. Dia ini di sini ngekos dari semester 1. Terus habis itu saya tuh deket gitu Bu sama dia, deket kemana-mana bareng, sudah kayak sahabatan, bener-bener nempel. Pokoknya nyampe semester 3 itu masih bareng-bareng. Nah, terus pas di semester 4 ini Bu agak sedikit ngejauh. Saya ini sih Bu, gara-garanya kan saya ini pengen deket juga sama teman-teman yang lain di angkatan saya itu. Kalau misalnya di semester 3 kemarin itu saya cuma deket sama dia doang, sedangkan sama angkatan lain tuh kayak jauh gitu. Nah saya tuh kan pengen banget kayak nyatu gitu sama angkatan, soalnya angkatan saya tuh nyatu banget, apalagi teknik kan solid, jadi Iya, kemana-mana bareng pasti. kan cewek cowoknya. Nah jadi saya kayak bukan ngejauhin dia sih Bu, saya kayak temenan juga sama yang lain. Cuman kadang-kadang Kristinanya ini sama saya kayak nganggap saya ngejauh dari dia, kayak misalnya ini loh Bu, kayak orang-orang zaman dulu yang ngomong udah punya teman baru, teman lama dilupain gitu. Nah, jadi tadi kata Fania si Kristinanya ini kurang seneng ya kalau Fania misalnya berbaur sama teman-teman yang baru. Iya, Bu. Padahal Fanianya pengen ya punya teman-teman yang baru, jangan Iya. sama si Kristina terus. Biar temennya tuh nambah kan, nggak Iya. sama gitu aja. Biar banyak wawasan juga ya kenal sama yang lain. Iya. Nah, jadi Fania ini pernah nggak sih kira-kira ngomong sama si Kristina, alasan Fania itu saya tuh pengen nyari teman baru loh gitu, bukan hanya pengen sama kamu aja. Pernah nggak ngomong gitu ke Kristinanya? Belum pernah sih Bu, soalnya kan sekarang juga udah mulai menjauh, Ya. kayak jarang ngobrol, jarang duduk, nggak pernah duduk bareng lagi gitu. Jadi belum pernah ngomong kayak gitu sih Bu. Nah, sekarang berarti hubungannya udah menjauh ya sama Kristina, nggak seakrab dulu gitu ya. Udah enggak. Nah, terus Fania ini kan punya teman baru. Ya. Nah, teman barunya ini temenan juga nggak sama Kristina? Temenan, teman seangkatan gitu Bu, jadi ya biasa aja kayak sebatas nyapa, kenal. Tapi kayaknya kalau sama Christina nggak terlalu akrab, cuma sebatas kenal doang. Jadinya sekarang Kristinanya ini cuma sendirian aja gitu, apa dia punya teman yang lain gitu? Sekarang dia lagi deket sama cowok juga satu angkatan, namanya Handoko. Jadi sekarang dia kemana-mana sama Handoko itu. Sama si Andoko. Iya. Jadi sekarang dia masih sering negor Fania gitu nggak? Pernah sih Bu sekali kemarin masih negor, kayak pas lagi di jalan Van gitu, ya masih saya bales gitu. Masih ditanggepin ya. Nah, tapi kayak curhat-curhat mungkin udah jarang kali ya. Udah nggak pernah ngobrol lagi. Nah, yang Fania rasain saat dia tuh berperilaku seperti sekarang itu gimana perasaan Fania? Ngerasanya dia ini agak aneh aja sih Bu, kan kalau misalnya saya punya teman baru harusnya dia juga ikutan temenan gitu, jadi kan sama-sama punya teman baru juga, jadi kan kita masih berdua terus nambah teman. Nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kayak saya lebih dekat sama dia, sama ini kan tetap sahabatan, cuman sama ini juga deket gitu Bu pengennya. Cuman saya mikir kok dia malah kayak gitu, kayak beda gitu Bu. Mau menghindar terus ya. Ya. Oke. Jadi tadi kata Fania kan si Andokonya ini kan deket sama si Kristina juga kan, jadinya sekarang kayak ngupain Fania ya. Nah, sekarang hubungan Fania sama si Kristina sama Andokonya nih kan satu angkatan juga ya, satu Iya, kelas ya. iya. Nah, jadi sekarang nih kayak mana hubungannya di kelas gitu, misalnya kalau ada tugas apa ada tugas praktek gitu ya, sering ada tugas praktek kan. Iya, tugas kelompok. Nah, itu kayak mana dengan hubungan Fania dengan si Handoko dan Kristinanya? Malah aneh ya Bu, saya sama Kristina itu biasa aja, masih ya memang ngejauh, cuman nggak musuhan sama Kristina. Cuma saya herannya sama Handoko itu ya Bu ya, kan saya masalahnya sama Handoko sama Kristina, Iya. tapi Handoko yang musuhin saya gitu loh Bu. Kan saya kayak ih orang itu kenapa gitu kan, ngeblok saya. Pas itu pernah kan satu kelompok Bu saya sama Handoko. Iya. Nah
ini nih kayak dia tuh ngirim presentasi ke saya PPT lewat WA. Nah saya itu nggak bisa ngebuka PPT-nya itu gara-gara beda versi. Terus saya WA dia, handoko ini nggak bisa dibuka, jadi kayak mana gitu kan. Cuman delete doang dong Bu sama dia. Kan saya, ih orang ini kenapa gitu kan Bu. Saya kan baik-baik nanyanya. Nah terus habis itu saya chat lagi lah dia, kayak handoko saya nanya gitu kan, checklist doang dong Bu. Terus habis itu saya tungguin tuh, mungkin dia lagi off kan Bu. Seharian saya tungguin nggak delete. Terus saya lihat dia ngeblokir saya Bu. Kan saya masalahnya sama Christina, sama handoko aja kayak biasa aja Bu, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada berantem, nggak ada apa. Cuman malah handokonya yang musuhin saya gitu Bu. Jadi kalau misalnya ketemu gitu nggak sapaan, kalau misalnya papasan cuma ngeliat tapi nggak negor gitu. Agak aneh aja sih Bu, malah dia yang marah sama saya bukan Christinanya gitu. Jadi Fania ini ngerasa kalau si handokonya ini kok jadi aneh, bukannya si Fanianya si Kristinanya yang kayak ngejauhin Fania, kok malah si handokonya yang lebih menjadi-jadi ya. Malah kayak dia yang ada masalah sama saya gitu. Tapi sebelumnya belum ada masalah ya? Nggak ada Bu, nggak tahu ya Bu saya tuh dia kenapa. Iya. Nah, si Fania ini pernah nggak sih ngomong sama handoko? Kan setelah tadi kan Fania di blok kan, pas ketemu di sekolahnya, di sekolahannya, nggak sapaan, biasa aja, nggak ngobrol, nggak apa, duduk sebelahan juga kayak nganggep nggak ada saya. Dia emang sebelumnya kayak gitu apa enggak sama Fania? Sebelumnya nggak, biasa aja temenan, malah kayak kita cerita deket, terus kayak ngajarin juga, saling belajar. Terus dulu sering banget apa sih satu kelompok sama dia. Cuma nggak tahu kenapa gara-gara saya musuhan sama Christina, malah dia yang musuhin saya gitu Bu. Kayak gitu ya jadinya. Jadi kayak perasaan Fania itu agak sedikit kesel gitu ya sama saya malah keselnya sama handokonya bukan sama Christinanya Bu. Ya. Padahal sebenarnya hubungannya itu Fania itu marahnya sama Christina kan. Iya. Agak sedikit kesel tapi nggak musuhan ya? Enggak, masih biasa. Masih biasa aja. Oke. Nah, jadi kan si Fania ini kan ngerasa kayak kesel gitu kan, dan juga belum pernah mengungkapkan secara langsung ke handokonya ataupun ke Kristinanya. Nah, ibu nih punya salah satu teknik nih dari konseling individu. Nah, tekniknya itu teknik bangku kosong. Itu kayak mana Bu? Ya, jadi nanti kayak Fania itu kayak bermain peran. Jadi nanti kayak Fania tuh mengungkapkan nih apa yang Fania rasakan dan ingin diutarakan. Tadi kan belum diutarakan kan sebelumnya. Nah, nanti Fania utarakan gitu. Pura-puranya nanti ada handoko di depan Fania. Mau kita mulai? Setuju apa enggak? Bisa sih, boleh saya coba. Jadi nanti Fania bisa mengutarakan gitu apa yang Fania rasakan. Iya, Oke, kita coba ya. Nah, di sini kan ada 2 kursi ya. Iya. Nah, Fania ini di sini akan memainkan suatu peran. Nah, jadi Fania nanti boleh memilih. Fania mau jadi berperan sebagai Fania apa mau jadi sebagai Kristinanya dulu? Diri saya sendiri dulu Bu. Sebagai diri Fania dulu ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Nah, Fania coba bayangkan di depan Fania itu ada Kristina. Ya. Fania relax. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, apa yang ingin Fania sampaikan ke Kristina silakan disampaikan. Chris, kok kamu sekarang kayak gini sih? Kan dulu kita temenan bareng-bareng dari semester 1 dari awal sampai semester 3. Aku tuh pengennya kamu tuh kayak dulu lagi gitu, sahabatan sama aku. Tapi kamu gak juga jauh sama yang lain, kamu juga temenan sama yang lain, sama kayak aku. Terus kita kemana-mana satu angkatan bareng. Kalau sekarang kan kamu kayak cuman berdua sama handoko doang. Aku tuh kadang-kadang lihat kamu cuma sendirian di kelas, nggak ngobrol, cuman duduk diam tidur. Aku pengennya kamu tuh kayak punya teman gitu loh, banyak. Kalau misalnya pengen ngobrol tuh enak, ngobrol sama siapa aja, nggak canggung, terus nyatu sama yang lain, nggak cuma sendirian, nggak cuma sama handoko. Kalau misalnya kamu udah selesai kuliah langsung pulang cepet-cepet, langsung kabur gitu, kayak gitu. Udah sih. Oke. Nah, sekarang sebagai Fania merasakan apa yang dirasakan Kristina gitu, yang kira-kira Fania tuh pengen apa sih yang Kristina balas gitu dari ucapan Fania tadi. Jadi nyambung belum? saya ini kayak
memperkirakan apa yang dia jawab dari pertanyaan saya tadi kan. Ya, tapi apa sih yang kira-kira Fania tuh ingin gitu jawab ke Fania gitu? Oh, Yang ingin Fania dapatkan jawaban yang tapi yang sesuai dengan Fania inginkan gitu loh. Tapi yang dari pertanyaan Fania tadi ya. iya. Oke, silakan duduk di sebelah sini. Pan, aku tuh bukannya nggak mau temenan sama yang lain. Aku tuh nggak bisa, Pan, kayak kamu bisa temenan sama yang lain-lain. Kayak misalnya kamu temenan sama Nadia, aku nggak bisa temenan sama Nadia. Aku tuh orangnya ini, Pan, nggak bisa terbuka gitu, tertutup. Kadang aku minder sih, Pan, kalau sama teman-teman yang lain. Ya jadinya aku sendirian aja, nggak punya teman. Kamu jauhin aku juga ya, aku paling sama Handoko, karena kan Handoko masih ini mau nemenin aku mau kemana. Dia juga kalau misalnya ini apa, kalau misalnya kita ada tugas masih bantuin aku. Jadi aku sama Handoko terus, Pan. Aku nggak bisa, Pan, temenan sama yang lain. Cuman kalau satu orang ya satu orang itu aja, Pan. Kayak aku pengen kemana-mana bareng gitu sama dia, terus nggak ganti-ganti ya gitu sih, Pan. Apa, Tin? Coba aja dulu, kan ada aku, jadi aku tuh bisa loh ngedeketin kamu misalnya sama yang lain. Nanti kamu kalau misalnya memang nggak bisa ya udah, kamu tapi jangan menutup diri gitu, kayak masih temenan nggak terlalu deket nggak apa-apa, yang penting kamu tuh ngobrol biasa akrab. Walaupun kamu nggak bisa terlalu kayak tadi kata kamu nggak bisa terlalu deket, nggak apa-apa loh, Tin. Kayak coba aja dulu gitu, jangan langsung menutup diri kayak nggak bisa, Van, apa segala macam gitu, Tin. Harusnya kamu kayak coba dulu, kayak ngedeketin satu-satu. Kalau misalnya memang nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah deh, Pan, kalau misalnya kayak gitu ya udah aku coba temenan sama yang lain juga, coba buka diri. Tapi kalau misalnya memang aku nggak bisa nggak apa-apa ya, Pan, seenggaknya aku udah pernah nyoba. Tapi kamu jangan langsung ngejauhin aku lagi, kayak seenggaknya kita temenan lah ya, Pan. Nah, Fania, tadi kan kita udah melakukan teknik kursi kosong ya. Nah, setelah melakukan itu, bagaimana perasaan Fania sekarang setelah melakukan bermain peran tadi? Sekarang perasaan saya lebih lega, lebih plong, beban saya mulai kayak pikiran saya mulai berkurang. Oke, jadi lebih lega gitu ya, lebih plong setelah menyampaikan apa yang ingin Fania sampaikan ke temannya Fania tadi ya. Oke, nah jadi sekarang hal apa nih yang Fania dapatkan setelah bermain peran ini? Hal apa yang didapatkan? Yang dapat dipetik gitu? Yang saya dapatkan sih, saya juga harus kayak melihat gitu, Bu, dia situasinya kayak mana. Saya nggak boleh egois kayak nyuruh dia kayak gini, kok dia kayak gini sih, saya langsung ambil kesimpulan. Jadi saya harus lebih kayak peka gitu, kayak mana dia, keadaan dia sebenarnya kayak mana, situasi dia yang buat dia kayak gitu tuh kayak mana. Itu sih gue saya dapat. Jadi Fania sudah mulai sadar nih ya, kira-kira kenapa sih alasannya dia tuh kayak gitu. Nah, apakah sekarang Fania nih bisa nih untuk mengutarakan apa yang Fania ingin sampaikan atau perasaan Fania tadi ke teman Fania secara nyata gitu, ke Christina? Secara langsung gitu. Iya, secara langsung. Kira-kira Fania mau nggak nih terus mencoba gitu? Mungkin nanti bakal saya coba sih, Bu, secara langsung ngomong ke dia yang saya tadi omongin. Nah, kira-kira mau kapan? Entah berapa hari lagi gitu? Mungkin pas masuk kelas, pas saya sekelas sama dia. Berapa hari lagi ya? Minggu depan lah, Bu, pasti. Oke, jadi kira-kira minggu depan ya mau melakukannya, tapi ini bener dilakukan ya? Iya, Jangan Bu. lupa dilakukan. Iya. Karena kan tadi Fania udah tahu tuh manfaat kalau Fania udah mengutarakan juga pasti Fania bakalan dapat apa sih pengertian dari si Kristinanya kan, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Nah, Fania juga waktunya tadi ngomong minggu depan ya mau melakukan ya, tapi harus dilakukan ya Iya, ke Bu. Kristinanya. Oke. Nah, gimana sekarang perasaan Fania setelah kayak sudah melakukan konseling dengan ibu? Lebih terbuka sih, Bu, pikirannya. Lebih terbuka ya. Oke. Nah, ibu rasa nih konseling kita kayaknya udah cukup nih sampai di sini. Iya, Bu. Atau masih ada yang mau disampaikan? Cukup sih, Bu, udah itu. Udah cukup. Ya. Oke.
Oke, jadi makasih ya, siapa namanya, saudari Fania sudah mau datang ke tempat ibu, sudah mau mengutarakan atau bercerita dengan ibu. Iya, saya juga makasih sih Bu udah bantu saya masalah saya. Jadi saya lebih berkurang bebannya, lebih terbuka. Iya, oke. Jadi nanti kalau misalnya Fania mau ada konsultasi lagi gitu ya, setelah ketemu temennya mau ngubungin ibu gitu, Bu saya mau ngubungin ibu lagi nih, mau ngomong masalah yang udah saya lakukan dengan si Kristina. Oke, nggak apa-apa, konsultasi lagi ke ibu saja. Iya. Hubungi aja lewat WA ibu yang udah ibu kasih ke Fania.